hebat. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acara sosialisasinya, sebaiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya undang salah satu di antara Bapak Ibu untuk memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah kami di SMP Negeri 1 Kabupaten Sengkut. Mudah-mudahan acara kami ini dapat berjalan dengan baik dan berikan kami kesehatan dan keselamatan. Dan dengan adanya acara ini mudah-mudahan sekolah kami dan para guru bertambah wawasan ke depannya, dan apa yang disampaikan nanti oleh calon guru penggerak di sekolah kami ini dapat menambah kemajuan di sekolah kami ini. Ya Allah, berikanlah kami, bukanlah hati dan pikiran kami untuk mendidik siswa-siswi kami di sekolah kami ini, agar kami dapat memberikan ilmu kami kepada siswa-siswi kami dengan hati yang ikhlas. Berkati dan ridhoilah kami dalam acara ini. Kami memohon hanya kepadamu ya Allah. Demikian. Terima kasih. Jauh-jauh bantah kalina. Baik, sebelum kita mulai, saya mau undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau ada ice breaking sebentar ya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya ucapkan pagi, kita tepuk 1 kali. Saya ucapkan siang, kita tepuk 2 kali. Saya ucapkan malam, tepuk setengah, tidak bersuara. Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, malam. Berarti belum konsentrasi kita ya. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Artinya Bapak dan Ibu guru yang hebat sudah hadir sepenuhnya di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi dari saya tentang budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau berbagi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah kita ini tentang budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah mengaturkan segala sesuatunya agar acara ini dapat berjalan. Dan mengingatkan juga kepada rekan-rekan guru, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mau berbagi bersama saya di tempat ini. Baik, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tentang budaya positif ya. Jadi mungkin di pemikiran kita sudah ada itu, apa itu yang namanya budaya ya. Budaya itu kan suatu kebiasaan. Jadi budaya positif berarti kebiasaan positif yang mau kita bangun bersama di sekolah ini. Jadi saya dan Bapak Ibu sama-sama mau membangun sekolah kita ini, menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Ada 7 hal yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu, budaya positif yang ingin kita bangun di sekolah kita ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah dulu, jangankan saya tidak bilang Bapak Ibu, mungkin dominan kita dan saya paling utama, pembelajaran itu berpusat pada guru.
Jadi semuanya itu saya yang sampaikan ke siswa di kelas. Tidak ada feedbacknya dari siswanya. Dan saya merasa kalau dulu itu siswa itu ibaratkan selembar kertas putih. Saya siap untuk mewarnainya, melukisnya sesuka hati saya. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa, Bapak Ibu. Ternyata paradigma pembelajaran kita yang seperti itu harus kita ubah. Dengan cara apa? Pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Jadi setiap media ajar yang kita sediakan, setiap pembelajaran atau program pembelajaran yang ingin kita siapkan itu harus berpusat dan berpihak kepada murid. Jadi hal-hal yang menguntungkan murid lah ini sekarang ini yang mau kita buat di dalam kelas. Jadi kalau dulunya itu kan maunya gurunya, ini harus keinginan dari siswanya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, misalnya ada tahun ajaran baru seperti kemarin saya ada buat tes awal untuk anak. Jadi saya mengetahui kompetensi anaknya itu tinggikah, sedangkah, rendahkah. Jadi ada 3 kompetensinya. Nah berdasarkan itu Bapak Ibu akan tahu kebutuhan belajar anaknya seperti apa. Jadi kita sekarang itu mengajar sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Jadi nggak bisa sesuai keinginan kita. Saya maunya si Lilis ini jadi ini. Dia nggak bisa jadi itu. Dia maunya jadi guru. Masa saya paksakan dia jadi dokter? Itu nggak bisa. Pemikiran kita harus kita ubah. Pola pikir kita tentang pembelajaran itu harus kita ubah. Jadi itu adalah poin pertama yang harus kita buat dalam budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apakah itu disiplin? Biasanya disiplin itu dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Iya kan Bapak Ibu? Jadi kalau anak-anak kita anggap disiplin kalau mematuhi sebuah peraturan. Tidak dipatuhi peraturannya pasti dihukum. Jadi selama ini disiplin yang kita buat masih seperti itu. Jadi yang sudah baik kita buat ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ada yang namanya disiplin positif, ya. Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak, kita nggak bisa menjudge, menghukum anak. Kita harus tetap menggali potensi rasa kepercayaan diri yang ada di dalam anak. Begitu dia. Kemudian nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi berhubungan, disiplin positif ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Kemungkinan itu bisa terbaca. Roma, terbaca tidak? Bisa dibantu baca dulu. Itu baca. Nilai-nilai nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universal sudah umum gitu ya. Jadi rasa hormat, rasa empati, menghargai, itu nilai-nilai kebajikan yang umum ada di tengah-tengah masyarakat, dan juga itu ada di antara jiwa-jiwa kita pribadi. Jadi itu kita hubungkan ke disiplin
positif. Jadi di dalam pembelajaran ini ya ada 6 organisasi yang mengkategorikan nilai-nilai kebajikan. Tapi saya memilih profil pelajar Pancasila karena sesuai dengan program pemerintah. Jadi Bapak Ibu, di dalam membangun sebuah disiplin positif di sekolah, Bapak Ibu juga harus paham yang namanya profil pelajar Pancasila, sehingga Bapak Ibu menyampaikannya, menggaungkannya ke siswa kita agar mereka memiliki karakter ini, karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang seperti apa ini Bapak Ibu juga harus mampu menerangkannya ke siswa kita. Nah, kalau karakter beriman ini berarti dia memiliki iman yang baik. Jadi ketika ada temannya yang salah, dia mau memaafkan, atau ketika dia bersalah, dia mau meminta maaf kepada temannya. Disitulah dia. Kemudian yang kedua, ada karakter mandiri. Kita sebagai guru Bapak Ibu harus dapat membangun karakter mandiri pada jiwa murid-murid kita. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam hal belajar. Kita semangati, kita motivasi anak-anak agar mereka mampu untuk belajar secara mandiri dan juga belajar untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Bapak Ibu mengajak siswa-siswa kita, murid-murid kita untuk bernalar secara kritis. Apa yang dia baca suruh ditanya. Dibuat pertanyaan tematik. Dipacu otak siswa kita untuk bernalar kritis. Jadi sebelum dia bernalar kritis, Bapak Ibu harus dukung dulu kemandiriannya tadi. Suruh belajar dari mana? Dari Google, internet. Coba cari materi ini. Kemudian nanti bandingkan dengan yang kita pelajari di kelas. Jadi jalan dia proses bernalar kritisnya. Kemudian yang keempat itu berkebinekaan global. Di sini maksudnya itu berkebinekaan global. Bapak Ibu harus mengajak siswa kita itu tetap menghargai, menghormati budaya orang lain dan tetap melestarikan budayanya sendiri. Kemudian bergotong royong. Di sini jiwa gotong royong murid-murid kita harus kita bangun dengan apa? Dia mau bekerja sama, dia mau menolong temannya, dan dia juga mau melakukan hal-hal positif di lingkungan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah karakter kreatif. Nah, membangun siswa yang kreatif itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya siswa ini bisa kreatif? Tetap ada dorongan dari kita sebagai guru, memotivasi anak, selalu memberikan pemantik kepada anak bagaimana mereka bisa memiliki keenam karakter ini. Yang berikutnya dalam budaya positif adalah motivasi. Ya. Kira-kira motivasi itu apa ya, Bu? Ibu ente bisa mungkin memberikan masukan motivasi itu apa tuh? Motivasi itu menurut saya adalah dorongan dari dalam diri orang untuk melakukan sesuatu. Iya betul, terima kasih. Iya betul, motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri kita. Ya, sebuah dorongan, sebuah ada sesuatu hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal, itu motivasi. Nah, bisa dibantu bacakan Ibu Mona? Tiga motivasi. Diana Goten dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, disebut motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, disebut motivasi internal. Baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada Ibu dan Bapak bahwasanya motivasi itu yang seperti apa. Nah, saya mengikuti CGP ini awalnya karena disuruh arahan. Ayo ikut daftar CGP untuk angkatan 5, begitu dari arahan dari Bapak kepada saudara. Kemudian saya ikuti. Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Ada orang lain yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ketika di dalam proses pembelajarannya,
ternyata saya merasakan, oh ternyata ikut CGP ini saya dapat banyak ilmu. Saya yang tadinya guru yang kaku, guru yang bisa dikategorikan itu jauh berubah. Itu paradigmanya jadi berubah. Berubah jadi apa? Sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi itu ketika motivasi eksternalnya sudah ada, nanti saat prosesnya nanti akan muncul motivasi dari dalam diri kita sendiri. Oh ternyata tujuannya itu baik untuk membangun diri saya. Itu sebuah motivasi internal. Jadi demikian juga ibu dengan anak-anak kita. Mereka motivasinya ke sekolah itu untuk apa? Kita perlu tahu, kita perlu tanya. Motivasinya ke sekolah apa? Mungkin bisa jadi menghindari pekerjaan dari orang tuanya. Ada yang mungkin supaya dipuji, dia juara. Nah, ketika proses pembelajaran di kelas, dari yang kita sampaikan ke siswa, dia motivasinya akan berubah. Oh, saya mau jadi dokter lah, mau jadi dokter itu cara belajar saya harus seperti ini. Jadi tetap ada motivasi internal dan eksternal itu tetap terhubung. Kemudian Bapak Ibu, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, saya juga awalnya mendengar kata restitusi ini apa ini pertama kali saya dengar restitusi. Tidak pernah terbesit di pikiran itu apa. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi sangat banyak perbedaannya. Nah, hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan di kelas langsung kita hukum. Hukumannya itu biasanya hukuman ini lebih negatif, ya. Kata hukuman dia lebih negatif, lebih ke kontak fisik. Bisa dicubit, lari lapangan, hormat berkhianat. Itu adalah contoh-contoh sebuah hukuman yang negatif, yang tidak baik membangun karakter dari siswa-siswa kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, konsekuensi, ya, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sebuah tindakan yang diterima oleh seseorang karena telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Mungkin di pemikiran Bapak Ibu ada berpikiran, ya, bedanya sama hukuman, sama aja. Mungkin seperti itu ya. Jadi tetap dia dihukum. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman anak-anak salah atau seperti tadi pagi ada anak-anak tidak pakaian lengkap, suruh ke depan dihukum, membersihkan pekarangan. Jadi kalau hukuman itu searah dari guru ke siswanya, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi ini Bapak Ibu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ketika dia tidak mengerjakan PR, ada kesepakatan kita dengan siswa bahwasanya kalau dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya ini. Dia sudah tahu konsekuensinya apa dari kesepakatan awal yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Kemudian restitusi, ya. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu tidak menggunakan hukuman, menghindari sebisa mungkin konsekuensi, sebaiknya menggunakan restitusi, ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini lebih ketika anak bersalah, kita tetap mengasih dorongan, mengasih semangat agar dia tetap percaya diri meskipun sudah melakukan kesalahan. Nah, itu dia kalau di restitusi. Bagaimana dan seperti apa restitusi nanti akan ada saya jabarkan untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak baik untuk membangun karakter siswa. Ya, tidak baik ternyata. Saya selama ini saya pikir dengan saya mengiming-imingi anak saya sesuatu hadiah, kamu kalau bisa juara 1, 2, 3, mama belikan handphone. Ternyata itu motivasi seperti itu tidak baik. Penghargaan yang diberikan seperti itu ke anak kita tidak baik, dan itu juga ke murid kita itu tidak baik. Karena apa? Dapat merusak karakternya. Ketika dia tidak mencapai hal yang kita sebutkan tadi, target yang kita bilang tadi,
sifatnya atau jiwanya itu akan down. Dia nggak punya rasa kepercayaan diri lagi. Nggak bisa lagi aku sesuai target yang dikatakan ibu itu. Nggak juara lagi lah hari ini karena nilai musiknya enggak. Jadi dia tidak membangun karakter murid, justru menghukum. Ya, jadi penghargaan dan menghukum ini menurut para ahli kita ini ternyata sama posisinya. Hukuman dan penghargaan itu ternyata sama. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar dan memang itu rankingnya tidak ada lagi. Ya kan Pak? Tidak ada lagi Pak dalam Merdeka Belajar. Jadi dalam ranking itu dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi. Kenapa? Jadi semua anak itu sama. Gak boleh kita bedakan dia, ini rankingnya nilainya sekian kita ranking. Ternyata itu jadi motivasi buruk untuk si anak dan teman-temannya yang lain. Sehingga di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu dihapus rankingnya. Baik, budaya yang keempat yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak Ibu, kita buat sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak. Ngapain capek-capek buat keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan sekolah. Baik Bapak Ibu, jadi perlu ada kita buat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Di kelas saya buat keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Bedanya di mana? Kalau peraturan itu searah, Bapak Ibu. Peraturan itu guru yang buat, sekolah yang buat, tanpa minta pendapat dari muridnya. Bedanya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita minta pendapat anak. Oke, kita kasih masukan. Anaknya setuju nggak? Kalau tidak setuju, tidak bisa. Kita buat itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh warga atau anggota yang ada di dalam kelas. Ya, contohnya dalam pelajaran saya sendiri ada. Ibu mau buat keyakinan kelas dalam pelajaran IPS, IUND boleh. Ibu Mona mau buat sendiri keyakinan kelas untuk pelajaran bahasa Inggris boleh. Karena kan setiap mata pelajaran keyakinan kelas itu kan berbeda-beda. Ya, ada anak pengennya seperti ini, maunya kalau di materi pembelajaran ini. Kalau di bahasa Indonesia maunya seperti ini. Jadi kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kita tanya, awal-awal bingung kan? Mana itu keyakinan kelas? Kita kasih mereka sosialisasi singkat. Keyakinan kelas ini kita buat itu sebuah aturan yang kita sepakati bersama. Nah, ketika kamu tidak melakukan ini, ada konsekuensinya seperti ini. Begitu dia kira-kira. Jadi kalau di kelas 72 ini kemarin ada saya buat, dan ini itu dari mereka. Inilah bu, mereka masih masuk. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dipampangkanlah itu Bapak Ibu di ruangan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak. Kita buat kesepakatan kelas bersama murid-murid, hal-hal apa yang kira-kira bisa mereka dilaksanakan. Makanya harus tetap kita minta pendapat dari mereka. Kalau mereka tidak ada pendapat, kita tidak pancing. Bagaimana kalau begini, setuju? Jadi ketika mereka setuju baru kita tuliskan. Ketika mereka tidak setuju, tidak boleh kita tuliskan. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kita menggunakan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena keyakinan kelas lebih menumbuhkan karakter siswa kita. Ya. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah dengar kemarin itu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kebutuhan dasar manusia normal pada umumnya, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, ini pada umumnya Bapak Ibu, bahwasanya kebutuhan kita itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan. Kenapa kita perlu budaya positif ini? Karena ternyata anak-anak kita yang bandel itu mereka tidak bandel Bapak Ibu. Mereka ingin memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan yang mana? Bisa jadi kebebasan. Kebutuhan yang mana? Bisa jadi kesenangan. Ya mungkin dia bosan, jenuh dia belajar. Jadi dia buat hal-hal
yang menurut dia senang, tapi dia nggak sadar kesenangannya itu sudah mengganggu orang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk hal ini tidak perlu saya panjang lebar karena kemarin sudah disampaikan oleh Ibu RR ya. Nah, dunia berkualitas masing-masing kita di sini Bapak Ibu punya dunia kita yang berkualitas. Dunia yang berkualitas seperti apa? Seperti saya, dunia berkualitas saya pengennya pengajar itu lebih menyenangkan. Anak-anak itu senang sama saya bukan karena takut kepada saya. Itu kalau di dalam pikiran saya. Bapak Ibu itu punya dunia berkualitas masing-masing. Mungkin ada dengan kalau dia shopping banyak-banyak itu dunia berkualitasnya. Kalau dia nonton drakor yang banyak-banyak itu dunia berkualitasnya. Itu contoh ya Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas ini ternyata siswa kita juga punya dunia berkualitasnya. Jadi kita sebagai guru harus tahu, oh siswa X ini dunia berkualitasnya, dunia yang dia inginkan itu seperti ini. Itu akan berpengaruh kepada proses dia belajar. Itu berpengaruh ternyata Bapak Ibu. Jadi kalau untuk hal-hal ini saya rasa wali-wali kelas lebih intens, lebih dekat kepada murid-murid karena secara personality harus tahu, oh ini maunya tipe belajarnya seperti ini karena dia pengennya menjadi ini begitu. Jadi kita sebagai guru harus memang lebih kreatif, lebih mandiri, menggali dunia berkualitas murid kita itu seperti apa sehingga kita bisa membawakannya di dalam kelas dan anak-anak yang kita didik itu menjadi anak-anak yang tumbuh sesuai dengan kodratnya. Budaya positif yang keenam adalah 5 posisi kontrol ya. Bisa bantu baca Ibu EJS? Teori kontrol Dr. William Glasser Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Baik, ini adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita dalam menghadapi siswa-siswa kita yang luar biasa. Ya, kita koreksi diri kita sendiri aja. Kira-kira kita dominan di mana ya? Saya yakin 1-5 pernah kita lakukan, ya. Tapi mungkin kita tidak tahu bahasanya itu. Saya yakin tidak mungkin tidak pernah kita di posisi manajer. Pernah. Saya sendiri aja pernah di posisi manajer. Tapi saya tidak tahu, oh ternyata itu ini namanya. Nah, tapi dominannya saya Bapak Ibu di posisi penghukum selama ini. Sebelum saya mengenal yang namanya CGP, saya di posisi penghukum. Ketika anak-anak bersalah saya hukum. Saya anggap anak-anak kalau ditakut-takuti, kalau di-push dengan tekanan, mereka akan patuh, hormat kepada saya. Ternyata tidak. Dengan tindakan saya seperti itu, ternyata psikis anak-anak itu terganggu. Dia jadinya efeknya apa? Kesal, benci sama saya. Yang tadinya dia mungkin senang pembelajaran bahasa Indonesia karena saya selalu menggunakan posisi penghukum, dia nggak suka lagi belajar bahasa Indonesia. Itu efeknya Bapak Ibu. Jadi di sini menurut Bapak pengajar Dewantara, kita sebagai guru itu lebih baik di posisi manajer. Ya, bagaimana itu posisi manajer Bapak Ibu? Kita itu tidak boleh dengan suara meninggi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Kita tetap harus membujuk anak-anak, membangkitkan rasa percaya dirinya agar psikisnya tidak terganggu. Ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu masih bingung pemantau yang seperti apa gitu ya. Kalau pemantau itu Bapak Ibu gurunya ngomong gini, kan sudah ada peraturan sekolah, anak-anak bersalah. Kamu tahu nggak? Kan peraturan sekolah kita nggak bisa seperti ini. Kamu tahu nggak? Kan nggak boleh. Peraturan sekolah apa? Kan nggak bisa buat seperti itu. Itu kalau pemantau dia mengingatkan kembali peraturan sekolah seperti apa agar anak didiknya tahu. Tapi posisi itu pun tidak baik. Jadi Bu, ada bisa lah kita langsung posisi manajer. Ibu kan nggak tahu di kelas saya seperti apa anak-anak. Bukan nggak tahu badannya kayak mana, PR-nya nggak dikerjakan.
Iya ya Bapak Ibu ya. Saya juga dilema sebenarnya. Tapi tetap saya, jadi dalam melakukan perubahan, dalam melakukan budaya positif, kita harus konsisten. Jadi nggak boleh lembek-lembek, setengah-setengah, nggak boleh. Kita harus konsisten melakukan budaya positif. Nah, kita harus di posisi manajer. Belum bisa di posisi manajer, berarti di antara pemantau dan manajer di tengah-tengahnya. Jangan jadi posisi penghukum, sebaiknya kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Meskipun saya sekali-sekali masih mau di posisi itu, di posisi penghukum, kadang-kadang nggak terkontrol juga anak-anak ini. Jadi ketika kita di posisi penghukum, dia bisa disiplin. Ketika saya buat posisi manajer, dia mengolah. Jadi memang butuh konsistensi dan butuh waktu untuk mengubah sesuatu hal. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat, harus tetap mau berada di posisi kontrol manajer. Baik, budaya positif yang ketujuh adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini berhubungan dengan posisi kontrol yang kelima tadi ya Bapak. Dengan posisi manajer tadi berhubungan dia. Jadi posisi manajer tadi kita hubungkanlah dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang mau dilakukan sebagai manajer itu seperti apa? Ada itu di segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi itu adalah, bisa bantu Ibu Emma? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi ini ternyata posisi segitiga restitusi ini tidak hanya untuk di sekolah. Ternyata posisi manajer dan restitusi ini bisa kita gunakan saat mendidik anak kita di rumah, Bapak Ibu. Ya, anakku sendiri mau dimarahin mau diapain boleh. Ternyata nggak bisa juga. Jadi kita juga bisa mengaplikasikan posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi ini, bisa kita gunakan untuk mendidik anak kita, tidak hanya mendidik siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini. Nah, dalam posisi segitiga restitusi ada 3 hal, ada 3 langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini pertanyaan atau pernyataan yang kita ajukan adalah, boleh bantu Ibu MD? Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2, manusia tidak ada yang sempurna. 3, kita bisa memperbaiki masalah ini. 4, saya tidak menyiapkan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. 5, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik atau diri sendiri? Baik, terima kasih Ibu. Jadi ketika proses kita jadi posisi manajer. Nah, proses ketika anak-anak melakukan kesalahan, menstabilkan identitas itu seperti apa? Inilah dia kira-kira contoh pertanyaan atau pernyataan yang kita ajukan kepada murid atau siswa kita yang sedang bermasalah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini seperti apa? Kita boleh bantu Ibu Eva. Berdasarkan prinsip setia, perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3, mengenai dan mengakui kebutuhan murid, ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. 4, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojok. Ya, Ibu ya. Terima kasih Ibu. Jadi ketika di dalam posisi manajer, suara kita ternyata tidak bisa meninggi atau bahasa kita tidak boleh ada penekanan kepada murid kita ya. Tetap harus dia bahasa-bahasa membujuk, bahasa-bahasa memotivasi meskipun si siswanya telah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang mungkin kita ajukan kepada murid-murid kita ketika di dalam posisi validasi tindakan yang salah adalah, kamu bisa
bisa saja bertindak lebih kegabahan. Nah, seperti nanti ada video, ada kemarin si kasih itu ya Bu Mona ya, ada nama-nama orang tua apa begitulah dia ada kasusnya. Jadi kita bisa bilang gini, iya makasih, kamu sebenarnya bisa melakukan hal lebih dari itu. Tetapi kita ingatkan lagi dia, apakah itu menurutmu baik? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah itu sesuai dengan nurani kamu? Jadi tetap kita mengajak anaknya untuk berpikir yang dilakukannya itu baik atau tidak, seperti itu. Jadi di validasi tindakan yang salah ini, anak-anak akan menyadari kesalahan yang dibuatnya itu baik atau tidak berdasarkan pertanyaan dan pernyataan yang kita ajukan kepadanya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan atau pernyataan yang mungkin kita tanyakan kepada murid di posisi ketiga ini adalah, bisa bantu baca Ibu Rosida? Satu, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi di sinilah di posisi segitiga restitusi yang ketiga ini kita menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menanyakan keyakinan, dia ingat, oh kemarin kan sudah kami sepakati harus seperti ini, harus seperti itu. Dia akan memahami ketika dia tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, berarti konsekuensi yang harus dia terima seperti apa. Kemudian kita akan tanya sama dia, kira-kira kamu pengennya seperti apa? Dengan kamu memojokkan temanmu, kamu merasa seperti apa? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita lontarkan kepada siswa kita dengan nada rendah, tidak dengan nada tinggi. Kau mau jadi apa? Kau nggak boleh begitu ya Bapak Ibu. Saya lah dominan seperti itu dulunya, tapi dengan mengikuti CGP ini saya belajar banyak. Saya akan tampilkan contoh bagaimana kita menghadapi siswa kita yang bermasalah. Jadi ini bukan rekayasa, ya. Jadi ini kasusnya bukan rekayasa, ketepatan memang benar-benar terjadi. Jadi ketika mereka saya panggil ke kelas, awalnya saya marah, tiba-tiba saya ingat, nggak bisa, harus posisi manajer. Tiba-tiba saya ingat seperti itu. Jadi di sini si mengetuk pintu ruangan kelas 71 dengan keras dan arogan. Itu didobrak, kemudian dia lari. Jadi saya terkejut dan anak-anak di dalam juga terkejut. Ada apa? Jadi saya panggil si Bremo dan saya terapkanlah posisi manajer dengan 3 restitusi tersebut. Mari kita saksikan itu. Thank you. Selamat pagi Bu. Kamu masih ingat nggak kemarin ketika kamu menggedor itu ruangan kelas itu? Kamu menggedor ruangan, kamu menggedor ruangan dengan pertimbangan yang sangat keras. Iya Bu, saya masih ingat. Nah, ketika kamu melakukan tindakan itu, apakah kamu merasa senang? Saya sedikit senang Bu. Iya. Ibu juga sewaktu seusia kamu akan sangat merasa senang ketika menjadi dan mengganggu orang lain. Tapi menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai. Ibrahim masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Masih ingat Bu. Nah, jika Ibrahim masih ingat dengan keyakinan sekolah kita, menurut Ibrahim keyakinan sekolah mana yang tidak sesuai? Keyakinan sekolah mulai menghargai. Iya betul.
Ibrahim berarti sadar bahwasanya Ibrahim sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah menghargai. Ya, Nah, kalau Ibrahim sudah menyadari dan sudah memahami bahwasanya Ibrahim sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah Ibrahim sudah tidak menghargai ketika ibu berada di ruang kelas dan mengganggu ketentraman ruangan kelas saat ibu mengajar di kelas 71. Apakah Ibrahim mau memperbaiki tindakan ini? ya, saya bersedia. Nah, baik. Jika Ibrahim sudah bersedia mau memperbaiki masalah ini, kita pikirkan bersama bagaimana untuk memperbaikinya dan mencari solusi yang tepat atas tindakan Ibrahim ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada siswa kita melakukan kesalahan, tetap kita tanya dia, mau tidak memperbaiki kesalahannya. Ketika dia jawabnya tidak mau, mana tahu dia jawabnya seperti itu, proses restitusi itu tidak akan berlangsung, Bapak Ibu. Jadi harus ada juga dari pihak muridnya mau memperbaiki kesalahannya. Kita tetap harus mempertanyakannya. Mau tidak memperbaiki kesalahan yang sudah berbuat, tetap harus kita tawarkan hal-hal seperti itu kepada siswa kita. Kemudian ini ada kasus kedua. Ini ketepatan saya tahu kemarin saya dengarkan, saya bertetanggaan duduknya dengan Ibu Mona. Jadi ini siswa Ibu Mona kelas 71 ya Bu ya. Jadi si Wilda menamai nama orang tua dari si Kasih, sehingga si Kasih marah dan kesal dan balik menamai nama orang tua si Wilda. Nah, itulah kira-kira kasusnya Ibu. Kasih tahu nggak mengapa Ibu mau marah? Jadi di sini si Kasih yang ngomong ini dia yang di luar Bu, yang nama-nama orang tua Bu. Itu nama-namain lah nama orang tuanya, kata si Kasih seperti itu. Oh iya, Wilda ada mengata-ngatai orang tua kamu. Jadi ketika Wilda memaki-maki orang tua kamu, tindakan apa yang kamu lakukan? Saya menulis surat protes, lalu saya kirim kepada lalu kepada wanita saya, karena saya tidak bisa. Oh iya, jadi ketika Wilda memaki-maki kamu, Kasih langsung ikut memaki-maki juga, begitu? Baik. Ibu juga ketika seusia kamu, ketika ada yang menamai orang tua itu pasti marah, ibu pasti kesal, ibu paham perasaannya Kasih pada waktu itu. Tapi menurut Kasih, tindakan Kasih itu sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai. Nah, Kasih masih ingat nggak keyakinan sekolah kita? Baik, jika masih ingat keyakinan sekolah kita, menurut Kasih keyakinan sekolah mana yang tidak sesuai dengan tindakan Kasih? Jadi Kasih juga paham ya bahwasanya tindakan Kasih tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, yaitu nilai saling menghargai. Nah, sekarang Kasih
bersama solusi untuk tindakan tersebut. Oke? Baik. Demikian Bapak Ibu contoh posisi manajer dan menjalankan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu demikianlah. Baik Bapak Ibu demikian saya berbagi saya kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Saya harapkan Bapak Ibu mau bersama-sama dengan saya untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah yang baik. Budaya positif yang ketujuh tadi dapat kita laksanakan bersama, karena tidak bisa dua orang untuk mengubah sebuah sekolah. Kita harus sama-sama mengubah paradigma kita, mengubah motivasi kita, dan mengubah motivasi siswa, mengubah posisi kontrol kita yang dari penghukum atau teman menjadi posisi kontrol manajer, agar anak-anak itu bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi ya kalau dikatakan dengan sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu, anak-anak itu sudah lahir, dari lahir dia sudah ditentukan Tuhan mau jadi apa. Jadi nggak bisa kita ubah kodratnya. Jadi yang bisa kita ubah, yang bisa kita lakukan itu hanya menuntunnya. Jadi kita tuntun dia ke jalan yang baik, kita tuntun, kita berikan pembelajaran yang baik. Demikian Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga di CGP angkatan 8 Ibu Mona Lisa, Ibu EJS, Ibu NT, dan guru yang lainnya dapat bergabung. Semakin banyak kita menjadi guru penggerak di sekolah kita ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata atau bahasa saya menyinggung, saya mohon maaf. Mana tahu ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu saya kasih dua pertanyaan, atau ada memberikan saran atas presentasi atau sosialisasi yang telah saya sampaikan di sini. Barangkali ada hal-hal yang masih kurang dipahami atau ada hal-hal yang harus dikoreksi, saya bersedia menerima masukan. Terima kasih. Ibu NT barangkali ada. Mas ya Bu ya. Jadi Ibu udah mulai tergerak nih Bu ya, menjadi CGP angkatan 8. Mudah-mudahan. Tergerak dulu baru kita bergerak. Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, kritikan, saya terima. Atau terima kasih. Saya mungkin hanya memberikan tanggapan aja atau pernyataan berkaitan dengan presentasi yang sudah dilakukan. Menurut saya Ibu sudah mempresentasikan suatu hal yang baik, yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai seorang guru. Bisa seperti yang disampaikan tadi sebagai manajer ya, sehingga dalam pelaksanaan tugas seperti itu bisa semakin berpusat kepada murid-murid kita, dan juga harapan saya kepada kita semua agar kita bisa melalui presentasi itu atau ajakan itu kepada kita semua, kita bisa secara bertahap mengubah paradigma kita tentang bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan daripada murid kita sendiri. Saya rasa itu saja. Secara umum saya rasa sudah sangat baik. Terima kasih. Barangkali masukan, kritikan atau pertanyaan dari Bapak Ustaz. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu SKS. Dari saya saya sangat-sangat terharu dalam
pengubahan kita ini menjadi manajer. Padahal menurut saya baca bukunya zaman ini akan berubah. Karena selama ini Bu, itu nggak pernah kami pakai manajer itu. Cuma baru ini saya tahu orangnya bagus rupanya, yaitu mengenai manajer ini. Karena saya udah melihat tadi mulai dari video pertama, video kedua, ini sama-sama beruntung sebenarnya. Di YouTube itu masukan yang saya kasih sampai di sini dan sekaligus kita keluarga besar seperti yang itu sangat menarik untuk Bapak bila kita kerjakan supaya apa cita-cita kita bisa tergabung sesuai dengan kurikulum berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan harapan dari Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, sebaiknya memang kita berada di posisi manajer saat menghadapi siswa kita. Dan sebelumnya kita harus mengubah paradigma pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita harus kita buat untuk keuntungan siswa, untuk kebaikan siswa ya. Jadi memang berubah itu nggak gampang Bapak Ibu, itu butuh proses, butuh waktu. Jadi di dalam prosesnya kita harus konsistensi dalam melakukannya. Kalau saya yang terkenal di sekolah ini sebagai guru killer, ya mungkin bukan 1-2 siswa, mungkin semua siswa kasih atau menyematkan nama saya sebagai guru killer. Saya mau berubah, saya mau menjadi guru yang menyenangkan, saya mau membuat pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada siswa. Apalagi Bapak Ibu yang saya lihat lebih baik dari saya. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk mengubah paradigma pembelajaran kita agar siswa belajar menyenangkan sesuai dengan kodratnya. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk mengikuti CGP Angkatan ke-8 ya. Banyak ilmu yang kita terima di sana Bapak Ibu. Jadi di dalam proses kita belajar ini kita akan diberikan ilmu secara gratis. Jadi jangan merasa capek, begini begitu, enggak. Banyak ilmu sebenarnya Bapak Ibu dari program pendidikan calon guru penggerak yang dapat kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan pribadi kita di rumah tangga pun itu bisa kita terapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sekian dan terima kasih. Jua.